Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Minyak tanah langka, apa yang salah? Ya, saudara-saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita tentu melihat, mendengar satu realitas di hadapan kita berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah. Mungkin ini terjadi untuk wilayah seluruh NTT, tetapi secara khusus saya mencermati realitas ini di Kota Kupang. Ya, dalam beberapa kesempatan ketika saya berjalan di kota ini, saya sering menjumpai ibu-ibu yang dalam kelompok dengan membawa jerigen mengantri minyak tanah di pangkalan-pangkalan. Bahkan ketika minyak tanah itu belum tiba, mereka sudah datang lebih dahulu untuk mengantri. Dan tidak semua yang mengantri itu pun mendapatkan jatah minyak tanah karena kuotanya terbatas. Dan kelangkaan minyak tanah ini sudah menjadi keresahan publik di Kota Kupang dan mungkin di daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Mengapa? Karena minyak tanah ini sangat bersentuhan, ya, sangat bersinggungan dengan kebutuhan dasar kita setiap hari. Ya, untuk makan tentu kita butuh minyak tanah untuk memasak makanan. Ya, mungkin di beberapa tempat orang masih menggunakan kayu bakar, tetapi dalam konteks di Kota Kupang misalnya itu sangat susah untuk mendapatkan kayu bakar. Karena itu minyak tanah menjadi salah satu alternatif yang paling diminati oleh masyarakat di kota ini. Pertanyaannya, kelangkaan minyak tanah ini salah siapa? Atau dengan adanya kelangkaan minyak tanah ini mau marah siapa? Ya, ini persoalan publik. Ini realitas yang terjadi di depan mata. Dan tidak boleh hal ini dibiarkan berjalan begitu saja. Ya, harus ada solusinya. Tidak boleh kecemasan ini menjadi kecemasan yang berkepanjangan di benak dan pemikiran masyarakat di kota ini. Saya coba menganalisis dari beberapa perspektif. Ya, yang pertama, kelangkaan minyak tanah ini terjadi di bulan November yang justru sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di mana di situ ada perayaan Natal, perayaan akhir tahun, dan mempersiapkan untuk tahun baru. Ini mencemaskan banyak orang. Mengapa? Karena aktivitas masyarakat di bulan Desember itu sangat padat. Dan tentu kebutuhan-kebutuhan yang bersinggungan dengan minyak tanah itu sangat banyak. Ya. Karena itu mengalami kelangkaan minyak tanah di bulan November dan tentunya Desember itu menjadi pukulan yang luar biasa bagi masyarakat. Bagaimana mungkin dalam urusan-urusan yang mana mereka membutuhkan minyak tanah, toh minyak itu menjadi barang yang langka untuk diperoleh, apalagi di bulan-bulan menjelang Desember ini. Ya, tentu ini menjadi keresahan publik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kelangkaan minyak tanah yang sudah mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir ini dibiarkan berjalan seolah-olah sudah menjadi mekanisme yang biasa. Padahal ini hal yang tidak biasa. Ya. Dari beberapa informasi, saya mendapatkan bahwa kelangkaan minyak tanah ini terjadi karena ada pembatasan kuota atau kuota untuk Nusa Tenggara Timur itu dikurangi. Pertanyaannya adalah, mengapa kuota itu dikurangi? Dan mengapa justru kuota itu dikurangi di bulan-bulan seperti ini? Ini menjadi pertanyaan publik. Apa pertimbangannya kuota untuk NTT itu dikurangi? Lalu ada yang mempersoalkan itu kepada pihak Pertamina di Kupang ini. Jawaban mereka adalah bahwa
mereka mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh BPH Migas. Pertanyaannya, apakah keputusan BPH Migas itu tidak bisa dibatalkan? Apakah ada kekuatan lain yang bisa memaksa, bisa menekan BPH Migas untuk mencabut keputusan itu? Nah, ini harus menjadi solusi bersama. Karena itu, kelangkaan minyak ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Keputusan BPH Migas untuk mengurangi kuota minyak tanah bagi Nusa Tenggara Timur harus segera dicabut. Karena itu kita mendesak wakil-wakil rakyat kita yang ada di Senayan sana, ya, anggota DPR RI kita, ayo dong, BPH Migas itu adalah mitra dari kalian-kalian. Bersuaralah, berjuanglah untuk masyarakat NTT. Jangan sampai karena Anda semua menggunakan LPG, lalu tidak merasakan bagaimana susah, bagaimana gelisah, bagaimana cemasnya masyarakat di hari-hari ini yang susah untuk mendapatkan minyak tanah. Yang ketiga, kalaupun ini adalah mekanisme pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat dalam menggunakan LPG, harus tahap demi tahap, harus disosialisasikan secara masif. Mengapa? Karena sampai sejauh ini, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, orang sudah sangat biasa dengan minyak tanah. Kalau memang ada kebijakan pemerintah bahwa masyarakat mesti menggunakan LPG, itu butuh waktu, butuh proses, harus ada sosialisasi. Karena tidak semua masyarakat di NTT ini bisa mendapatkan akses untuk LPG. Ya. Apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menjadi momok yang menakutkan. Belum lagi cerita-cerita miring tentang penggunaan LPG. Karena itu sosialisasi sangat penting. Tidak bisa serta-merta mengurangi kuota minyak tanah agar masyarakat segera menggunakan LPG. Itu bukan hal yang bijak. Karena itu memang harus dipertimbangkan matang-matang. Okelah, bahwa pada saatnya pemerintah berharap masyarakat menggunakan gas LPG. Tidak salah, tetapi perlu proses, perlu pentahapan, perlu sosialisasi. Dan sampai saat ini, mayoritas masyarakat masih membutuhkan minyak tanah. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini, ya, kita sudah melihat juga bahwa pemerintah melakukan respons terhadap berbagai keluhan masyarakat. Lalu digelarlah pasar minyak tanah, ya. Yang saya pantau di Kota Kupang ini sudah ada flyer yang beredar kemana-mana bahwa pada hari ini ada pembagian minyak tanah di beberapa spot di Kota Kupang. Oke, itu hal yang positif yang kita apresiasi. Tetapi sampai kapan pola ini terus dipertahankan? Karena tentunya tidak semua orang yang mengantri di tempat itu mendapatkan minyak tanah. Apalagi kalau kita tahu bahwa kuota minyak tanah itu sangat terbatas. Karena itu kita mau agar kembali ke mekanisme awal, kembalikan kuota NTT, biarkan minyak tanah itu tersuplai ke agen lalu ke pangkalan dan warga bisa mengakses itu secara lebih murah, secara lebih dekat ke pangkalan-pangkalan terdekat dari tempat tinggal mereka. Jadi harus ada solusi terhadap kelangkaan minyak tanah ini. Kalau ini adalah kewenangan BPH Migas, maka wakil rakyat NTT jangan diam, bersuara dong. Ya, jangan mentang-mentang Anda menggunakan gas LPG lalu Anda tidak merasakan susahnya masyarakat hari-hari ini mencari minyak tanah. Suarakan itu kepada BPH Migas, ya. Minta agar keputusan mengurangi kuota NTT itu dicabut. Apalagi menjelang Desember, ya, kita mesti mempersiapkan Natal, ya. Kita mempersiapkan akhir tahun, mempersiapkan tahun baru. Ini perayaan kebersamaan di mana orang mesti mempersiapkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, minyak tanah itu hal yang vital. Dan kalau ini tidak mendapatkan solusi, tentu menimbulkan kecemasan publik dan bisa juga menimbulkan kegaduhan publik yang pada akhirnya
di mata masyarakat, pemerintah tidak memberikan solusi, tetapi justru bisa memicu problem dan memicu persoalan di tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, persoalan kelangkaan minyak tanah ini bisa selesai dan kita bisa mendapatkan lagi minyak tanah seperti biasa-biasanya lagi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.